yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Kenalan dulu, saya Ahsin, dari alumni tahun 2003, ini temannya Mas Rizka Adi nih. Teman main, teman tetangga kelas dulu. Dan sekarang mau sedikit nanti berbagi tentang sharing-sharing mengenai pembiayaan syariah. Di sini juga saya alhamdulillah kedatangan tamu spesial nih, Pak Syahril Alam. Dulu beliau ini ketua bidang pengembangan BPRS, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, itu dari Asosiasi Bank Syariah Indonesia. Ini juga beliau senior, nanti bisa juga nambah-nambah ya Pak. Ya. Oke, siap Mas Ahsin. Oke, insya Allah nanti kita sambil jalan diskusi mengalir saja. Siap. Nah, jadi itu sedikit profil dari Mas Ahsin. Kemudian mungkin saya kasih tahu urutan acaranya dulu ya, senior-senior. Jadi untuk webinar kali ini, nanti sebelum masuk ke materi, akan ada sedikit opening speech dari Bu Andri. Mungkin nanti bersedia ya Bu ya, mewakili dari Asmari. Monggo. Ya, nggak apa-apa. Kemudian setelah itu akan ada pemaparan. Nah, nanti setelah pemaparan akan ada dialog interaktif antara kita. Dan saya minta untuk rekan-rekan selama pemaparan, untuk mikrofonnya bisa di-mute. Yeah. Kemudian nanti ketika sudah memasuki sesi dialog interaktif, untuk yang akan bertanya, bisa raise hand, dan akan dipersilahkan bertanya nanti setelah ada instruksi dari moderator. Mungkin itu saja untuk openingnya. Nah, sebelum kita mulai masuk ke inti acara, ke materinya, saya persilahkan Bu Andri untuk memberikan opening speech-nya. Ya, terima kasih Mas Haidar ya. Gerbong 12, Ketua Gerbong 12 ya. Betul, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sore hari ini, hari ke-16 Ramadan 1441 Hijriah, hari Sabtu, tanggal 9 Mei, kita bisa bersama kembali di webinar Asmari yang ke-8 ya, kalau nggak salah ya, pada sore hari ini. Atas perkenannya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat di tengah situasi pandemi COVID-19. Kita masih bisa bertemu via online, memberikan kontribusi kepada teman-teman semuanya dalam menimba ilmu ya. Senang sekali. Mewakili pengurus pusat Paguyuban Asmari Kertajaya, saya Andriani Sulistowati, mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang telah berkenan hadir untuk bergabung di webinar ke-8 sore hari ini. Kemudian khusus kepada D. Aksin Muammar, Ketua Gerbong 10 dan juga pengurus pusat Paguyuban Asmari yang telah berkenan untuk memberikan nanti ya sebagai narasumber dengan tema pembiayaan syariah. Ini pakarnya kita tepat sekali kalau menunjuk ya, memilih D. Aksin sebagai pemapar sore hari ini. Kemudian juga terima kasih kepada D. Hilmi, Ketua Gerbong 12 yang telah berkenan untuk menjadi moderator, co-host di sore hari ini. Untuk yang kedua kali ya, Dek ya? Iya, betul. Kita bisa ikuti webinar kali ini, meskipun baru ber-12 atau ber-11 kalau nggak salah, tapi insya Allah nanti bisa ada gabung lagi teman-teman yang lain. Kita bisa tunggu, sambil tunggu kita bisa mulai, kita sama-sama baca basmalah, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk mulai. Dari kami terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andri. Nah, sama-sama. Kita langsung aja nih masuk ke materinya, Mas Ahsin. Jadi ini kita santai aja nggak apa-apa ya Mas ya? Pipit kali ada. Kenapa? Okay, ya. Okay. Gimana kita Mas? Ngobrol-ngobrol santai aja Mas Ahsin ya. Santai saja. Jadi, nanti kita pelan-pelan saja. Iya, siap. Jadi tema sore hari ini tuh kan dinamika pembiayaan bank syariah. Nah, mungkin sebagai opening dulu nih Mas, yang dimaksud pembiayaan bank syariah itu gimana sih? Oke. Ya,
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mas Hilmi dan Bapak Ibu rekan yang saya hormati, izinkan nanti saya berbagi mengenai pembiayaan dan dinamikanya di perbankan syariah, karena saya merasa penting sekali untuk kita semua bisa memahami, kemudian bisa mengerti lebih mendalam sehingga terhindar dari misleading atau salah paham gitu. Saya menyampaikan materi, nanti mohon izin saya akan share, dan juga materinya sudah saya posting juga di grup, sambil dibaca-baca. Kita biar runtut, kita menggunakan materi PowerPoint. Ya, Mas Hilmi ya, saya akan boleh Mas, boleh. Saya akan share screen saya ya, sebentar. Halo, mati. Iya. Belum muncul Mas Asin? Sebentar. Oke. Kelihatan ya? Ya, apakah sudah terlihat? Sudah muncul. Oke. Ya, baik. Ini saya punya materi kecil yang sengaja saya siapkan untuk kita semua sehingga kita bisa lebih runtut, lebih terarah gitu ya, untuk bisa diskusi gitu. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, tentang Bank Syariah tentu sudah tidak asing karena udah 25 tahun ya beroperasi, lebih di Indonesia sejak era kemunculannya Bank Muamalat. Dan sampai hari ini memang masih struggle ya, artinya sistem syariah yang ditawarkan kepada masyarakat sudah pula dipositivisasi melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Ya, kemudian sudah di backup oleh fatwa-fatwa dari DSN Majelis Ulama Indonesia. Ternyata posisinya untuk market share perbankan syariah masih kisaran 6%. Ya, masih sangat kecil sekali. Masih sangat kecil sekali dibanding dengan pangsa perbankan konvensional. Padahal yang kita tawarkan di Bank Syariah juga sebetulnya merupakan suatu alternatif ya, yang tidak kalah menarik daripada sistem yang sudah berjalan, yakni perbankan konvensional. Nah, dalam materi ini saya coba bagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah memahami pembiayaan syariah secara singkat. Kemudian dinamika pada pembiayaan yang lancar, bagaimana yang terjadi ketika pembiayaan itu lancar, dinamikanya seperti apa. Nanti juga mungkin Pak Syahril dari yang praktisi senior bisa menambahkan juga. Kemudian dinamika pada pembiayaan bermasalah. Lah ini juga menarik karena pada era COVID-19 ini sudah ada instruksi nih dari Pak Presiden bahwa ada rame-rame untuk orang kemudian mengambil instruksi itu untuk kemudian menunda pembayaran angsuran ke bank ya. Dan ternyata Bank Syariah juga nggak kalah ya kena dampaknya gitu. Dan ini menjadi satu tantangan yang luar biasa bahwa akhirnya muncul pembiayaan bermasalah. Bermasalah itu artinya pembiayaan yang tertunda pembayarannya di luar dari waktu yang sudah ditetapkan. Baik. Kemudian selanjutnya ya kita masuk ke chapter yang pertama, memahami apa itu pembiayaan syariah. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang saya muliakan, bahwa salah satu fungsi Bank Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah menyalurkan pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah. Ya. Berbeda dengan di bank konvensional, bahwa Bank Syariah ini memiliki banyak sekali skema. Ya, karena memang aturannya sangat banyak gitu ya, artinya lebih rigid daripada perbankan konvensional yang dia hanya berdasarkan satu sistem, yakni sistem bunga. Di perbankan syariah sendiri untuk khusus pembiayaan itu bisa berbasis jual beli, jadi skemanya adalah pembiayaan jual beli, kemudian berbasis sewa atau upah,
kita kenal dengan nama ijaroh. Kalau yang tadi jual beli namanya murabahah. Kemudian ada yang berbasis kerjasama atau musyarakah. Nah, di sini poin yang sangat menarik di perbankan syariah adalah bahwa uang itu hanya dipakai sebagai alat tukar atau alat bayar saja. Sementara objek yang kita akadkan di perjanjian pembiayaan biasanya adalah tentang penjualan suatu barang atau penyewaan suatu manfaat atau saling kerjasama menyetorkan modal. Jadi bunyi akadnya bukan peminjaman uang, karena bank syariah tidak bisa meminjamkan uang atau tidak melayani peminjaman uang, tetapi membuat skema sedemikian rupa, kebutuhan nasabah itu digali, lalu dipecahkan menurut dengan akad-akad syariah yang cocok seperti itu. Jadi paling gampang ketika orang ingin membutuhkan rumah, lalu dia pergi ke bank konvensional, dia akan mendapatkan uang untuk beli rumah. Akadnya atau perjanjian kreditnya adalah uang. Peminjaman uang nanti bayar bunga dan cicilan pokok. Di bank syariah bisa bermacam-macam, ya. Ketika orang menginginkan memiliki rumah, maka bank syariah bisa menawarkan skema membelikan rumah, lalu menjual rumah itu. Jadi objeknya adalah rumah, barang. Kemudian atau menyewakan rumah, ya, yang nanti berakhir dengan kepemilikan. Atau kemudian kerjasama memiliki rumah dan setiap bulan si nasabah mengangsur membeli porsi kepemilikannya. Jadi ini menurut hemat kami merupakan suatu informasi ataupun hal yang sangat menarik untuk kita kembangkan sama-sama. Alih-alih kita terus ya, kemudian seolah tidak ada alternatif di samping sistem kredit yang berbasis bunga, kenapa tidak kita mencoba skema syariah ya, yang memang juga insya Allah secara bisnis tidak kalah keunggulannya. Nah, istilah kredit di bank syariah dihindari ya, karena kredit itu menurut para ahli bahasa diambil dari kata credere yang artinya lending money with interest. Sementara di bank syariah tidak ada peminjaman uang dengan interest, itu semuanya dengan skema-skema yang lain yang sangat berbeda dari skema pada umumnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya ini sekilas untuk di bank syariah, mengapa sih kita kemudian meng-create berbagai macam hal atau membuat berbagai macam skema ini? Sebetulnya karena satu hal yang sangat sederhana. Karena kita ingin sekali berbisnis yang tidak nyerempet-nyerempet ke arah riba gitu. Ya, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apa itu riba? Ya, para ulama sudah memberikan definisi untuk Indonesia, sudah difatwakan dalam fatwa nomor 1 tahun 2004. Apa itu riba? Di antaranya adalah definisinya membungakan uang. Dan menurut para ulama dari DSN MUI, setelah mereka mengkaji, membandingkan, menelaah, sampailah pada kesimpulan tahun 2004 itu, menyatakan bahwa praktek pembungaan uang yang sekarang terjadi di bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, atau lembaga keuangan lainnya itu dinyatakan tidak halal. Ya, memang fatwa ini tidak mengikat, betul. Fatwa ini tidak mengikat, kita bukan negara Islam, kita negara demokrasi, tetapi konten dari fatwa ini telah dipositivisasi, dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tentang perbankan syariah. Dan juga Mahkamah Agung sudah membuat kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHES. Fungsinya apa? Ketika ada para praktisi, kemudian para nasabah yang sudah memilih bank syariah sebagai tempat mereka transaksi, kalau ada dispute, naudzubillah min dzalik, mereka punya landasan hukum untuk bisa beracara di pengadilan. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, di gambar paling kanan ya kita bisa lihat bahwa bagaimana cara bank syariah bekerja. Nah, ini begitu agak rumit ya, tetapi insya Allah kerumitan ini tidak menghindarkan atau tidak mengurangi nilai potensi profit atau bisnisnya. Kita bisa melihat bahwa untuk di pendanaan di bagian atas, di bank syariah, orang yang menaruh uangnya atau
menempatkan dananya akan dianggap atau berposisi sebagai sahibul mal atau pemilik dana. Pemilik dana, kemudian banknya adalah berposisi sebagai mudorib atau pelaksana usaha. Apa yang didapatkan oleh para pemilik dana, yakni bagi hasil. Setelah uangnya masuk ke bank, lalu diputar dengan berbagai usaha yang halal, lalu kemudian diberikan bagi hasil. Bagi hasil ini tidak dapat diperjanjikan amount-nya atau jumlahnya, tetapi yang diperjanjikan adalah profit ratio-nya atau nisbah bagi hasilnya. Sementara jumlah rupiahnya kadang-kadang naik dan turun. Sangat berbeda tentunya dengan perbankan konvensional yang dari awal sudah menetapkan ketika orang menyimpan uang di bank konvensional langsung 5%, 3%, 4%, dan amount-nya sudah di-peg ya atau ditetapkan. Ya. Nah, itu di bagian pendanaan. Sementara ketika dia dananya disalurkan, bank syariah harus mencari akal. Apa usaha-usaha yang halal, usaha-usaha yang baik, tentu yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Apapun usahanya sebenarnya boleh, karena dalam prinsip fikih muamalah, bahwa semua hal itu sebetulnya boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, berbagai macam skema dibuat untuk memudahkan nasabah. Yang intinya jangan sampai terjebak pada pembungaan uang. Dicari tikungan-tikungannya ataupun dicari inovasi-inovasinya bagaimana agar kebutuhan nasabah tetap terlaksana, tetapi dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Nanti akan kita bahas lebih dalam di slide-slide berikutnya. Ini banyak sekali akad-akad yang digunakan, tapi untuk kali ini kita akan bahas 2 akad dominan saja yang berlaku di perbankan syariah. Yang paling dominan yakni berbasis jual beli atau murabahah, dan kemudian yang berbasis kerjasama atau musyarakah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa bank syariah itu sebetulnya sangat ketat ya, diawasi oleh regulator. Kita punya OJK sebagai pengawas kita. Kemudian juga jangan lupa bahwa kita punya tambahan pengawas, yakni Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Nah, DSN MUI ini, setiap bank syariah, setiap lembaga keuangan syariah ditempatkan para ahli-ahli fikih keuangan di situ untuk menjadi penasehat bagi direksi, penasehat bagi komisaris, bagi karyawan dalam rangka mengimplementasi prinsip-prinsip syariah di dalam operasional sehari-hari. Artinya bahwa seluruh produk, layanan sebelum diajukan ke OJK wajib mendapatkan review dari Dewan Pengawas Syariah. Nah, oleh karena itulah bahwa sebetulnya polemik di masyarakat ya, bahwa adanya keraguan terhadap nilai syariah, terhadap kesyariahannya bank syariah sebetulnya nggak perlu terjadi. Ya, kita menghargai bahwa banyak sekali ruang dalam operasional perbankan syariah ini yang debatable, ya, pilihan mazhab ekonominya yang bisa berbeda. Sehingga mungkin ada masyarakat awam mendengar bahwa ustadz ini di YouTube berbicara mengenai bank syariah begini. Sementara yang lain begini begitu. Nah, hal-hal itu sebetulnya tidak menjadi persoalan karena perdebatannya adalah perdebatan dalam urusan yang tidak usul atau yang tidak pokok ya, dalam urusan operasional teknis. Tapi intinya bahwa yang ingin saya sampaikan di sini bahwa insya Allah perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah berusaha kemudian comply dengan prinsip-prinsip syariah sesuai yang digariskan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan dalam hal ini juga bisa jadi berbeda antara praktik bank syariah di Indonesia dengan di negara lain atau di tempat lain, misalnya Malaysia atau di Arab Saudi. Banyak sekali ulama-ulama yang dikatakan terafiliasi. Oh, ini alumni Saudi. Dia mengomentari bank syariah Indonesia begini. Praktek yang di sini menurut beliau adalah kurang ini, kurang itu. Padahal itu sebetulnya adalah karena perbedaan cara pandang dan perbedaan ijtihad dari ulama-ulama fikihnya saja. Jadi, dan menurut kami di praktisi perbankan syariah, hal ini justru membuat kontraproduktif. Karena apa? Masyarakat jadi bingung. Sebetulnya masyarakat itu orang yang akan terima-terima saja bahwa oke, ini ada bank syariah dengan layanan seperti ini. Ketika ada ustadz-ustadz yang kemudian ceramah, lalu mendiskredit bank syariah, masyarakat itu kan sebetulnya awam.
Kalaulah boleh ya, mereka itu kalau boleh berkenan, mending langsung saja ketemu dengan para ahli-ahli fikih keuangan kami untuk diskusiin benar di meja. Kita buka buku yang sama, kitab yang sama, tapi kemudian jangan kemudian mendiskredit di luaran. Ini yang sangat kami sayangkan dari praktisi. Ini sangat dinamis ya. Saya beberapa kali ngisi di pengajian-pengajian, misalnya pernah di satu perusahaan besar gitu kan. Di situ adalah yang dibilang tuh komunitas hijrah atau apa. Ternyata komunitas itu memiliki kesalahpahaman dalam memandang bank syariah. Itu kemudian kita luruskan, kita berpelan-pelan, dialog, diskusi, akhirnya tercapailah suatu konsensus. Oh iya, mereka bisa terima. Oke, reason kita, alasan kita seperti ini dan seperti itu. Nah, itu dinamika juga yang tidak gampang. Bahkan para tokoh-tokoh agama di negeri ini, ya, para ulama-ulama lokal, ya, padahal mereka ulama, tetapi ternyata karena mungkin perbedaan ijtihadnya dengan ulama Indonesia, bisa jadi kemudian mereka belum sepenuhnya memahami. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini adalah data OJK tentang perkembangan perbankan syariah. Ini per Juni 2019. Untuk Desembernya belum keluar ya, saya udah cek belum keluar. Jadi saya ambil yang terakhir saja. Dominasi untuk penggunaan pembiayaan di bank syariah saat ini paling besar adalah modal kerja. Adalah modal kerja produktif maksud saya, ya, yang terdiri dari investasi dan modal kerja. Jadi untuk usaha-usaha yang produktif, baru kemudian untuk konsumsi individu. Nah, kemudian untuk akadnya sendiri, ya, di bagian atas, bagian akad terbesar adalah murabahah yang berbasis jual beli. Jadi underlying-nya adalah jual beli barang. Yang kedua, kemudian musyarakah atau berbasis kerjasama antara nasabah dan banknya. Lain-lain ada mudharabah, kemudian ijarah, itu saat ini belum tergolong populer, apalagi ijarah gitu, karena masih mengalami banyak disharmoni dengan hukum positifnya. Nah, tantangan bagi pelaku bank syariah saat ini, praktisi kami semua di kalangan industri adalah market share-nya yang masih rendah, di kalangan 6%. Namun kami percaya, kami yakin jumlahnya terus bertambah seiring masyarakat kemudian berkenan untuk membagi transaksinya dari yang awalnya full di bank konvensional, lalu kemudian mencoba di perbankan syariah. Nah, kemudian ada fakta yang menarik bahwa sejumlah bank pembangunan daerah, ya, di berbagai daerah, ya, ini berkahnya otonomi daerah, ini aspirasinya adalah konversi 100% ke bank syariah. Ya. Selain yang sudah ada terjadi selama ini adalah bank-bank konvensional membuka juga layanan syariah. Seperti tempat saya bekerja di Mandiri Syariah, itu merupakan anak usaha dari Bank Mandiri. Ada juga BNI Syariah, anak usaha dari BNI, dan sebagainya. Bahkan BCA pun sudah punya, BCA Syariah. Ini merupakan salah satu tanda bahwa artinya kesadaran dari para pemilik perbankan ini sadar bahwa ada marketnya kok. Orang-orang yang kemudian memilih syariah, dia memilih untuk tidak lagi berbank dengan bank konvensional, ditampung di usaha-usaha syariahnya ini. Kemudian masuk ke bagian kedua, tentang bagaimana dinamika di pembiayaan yang lancar. Kalau yang pembiayaan lancar ini secara umum insya Allah nggak ada masalah. Ini yang akan saya fokus adalah tentang skemanya. Di pembiayaan lancar, ya, di akad murabahah, ya, yang pertama yang akan saya dalami, karena ini merupakan akad yang terbanyak, ya, makanya BSM pun juga banyaknya murabahah sampai dipelesetkan bank serba murabahah, gitu ya. Bank Syariah Mandiri jadi bank serba murabahah, gitu. Karena apa-apa dimurabahahkan. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam murabahah itu ada 3 pihak sebetulnya yang terlibat, ya. Tentang dalam akad ini. Yang pertama adalah bank, nasabah, serta supplier. Bagaimana jalan ceritanya sehingga kemudian terjadi murabahah? Yang pertama, ketika nasabah kemudian punya kebutuhan barang ke bank syariah, lalu pesan barangnya, misalkan rumah atau mobil, maka alih-alih dia minta uang ke bank syariah, di sini posisi nasabah memesan barang ke bank syariah, lalu bank syariah akan membelikan barang itu. Membelikan barang itu kemana? Ke supplier. Membayar pula ke supplier, ya, tunai, ya. Kemudian memiliki barang itu, timbul kepemilikan di bank syariah secara syariah, ya.
Meskipun secara nanti hukum positifnya dokumen-dokumen itu bisa diatur, tapi secara syariah dia akan memiliki barang itu, ya, sehingga dia bisa menjual ke nasabahnya. Lalu barulah dia jual ke nasabah. Nomor 3 ini, bank menjual ke nasabah senilai harga jual. Dari mana harga jual itu? HPP, harga pokok, dan margin yang disepakati. Harga ini fix sampai akhir periode. Jadi tidak ada perubahan apapun. Mau nanti suku bunga naik, suku bunga turun, harganya segitu. Tidak ada niat naik turun seperti di bank konven. Di bank konven agak berbeda ya. Nanti ada, kalau di brosur-brosur itu ada kecil sekali di pojok sebelah bawah ya, fix and cap misalkan. Sekian tahun pertama bunganya 2%. Nah, nanti ngikutin suku bunga nasional misalkan seperti itu. Nah, itu yang terjadi ya, akhirnya banyak berita nasabah-nasabah kemudian merasa kaget setelah sekian tahun tiba-tiba melesat. Bank syariah insya Allah dengan akad murabah tidak akan ada. Jadi yang ditawarkan dengan akad murabah ini kepastian angsuran, kepastian untuk pembayaran, tidak ada perubahan sampai akhir periode ya. Dan ini menurut saya sangat kompetitif untuk dinikmati oleh orang-orang yang punya penghasilan tetap ya, seperti Goal Bertap itu sangat nyaman kalau dia memilih transaksi ini. Kemudian nasabah menerima barang ya. Di sini ada dinamikanya Bapak Ibu sekalian, bahwa dulu sebelum tahun 2010 Kementerian Keuangan khususnya Dirjen Pajak itu mengenakan pajak 2 kali di sini. Jadi dalam pemikiran dari Kementerian Keuangan, karena menggunakan skema jual beli, pada saat perpindahan kepemilikan dari ke bank syariah kena pajak. Nanti ketika ada penjualan ke bank ke nasabah kena pajak lagi. Jadi double tax ya, atau pajak berganda. Ini waktu itu menurut para senior sangat menjadi complicated deh, karena jadinya nggak kompetitif, banyakkan biaya. Akhirnya ASBISindo, Asosiasi Bank Syariah Indonesia, kemudian audiensi dengan Dirjen Pajak. Kemudian meminta relaksasi bahwa ketika ada transaksi pembiayaan berbasis murabah atau jual beli itu, pajaknya sekali saja. Jadi ketika terjadi transaksi ini tidak dianggap 2 kali pajak, tapi 1 kali pajak. Meskipun realnya, syariahnya ada 2 kali jual beli di sini. Jual beli pertama dari supplier bank syariah, kemudian jual beli kedua dari bank syariah ke nasabah. Ya, bedanya ketika dari bank syariah ke supplier itu tunai, dia bayar full harganya. Yang dari bank syariah ke nasabah dia jual tunda atau dijual dengan tempo. Nah, ini dinamika untuk lancarnya ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian lanjut di akad yang berbasis musyarakah. Di musyarakah ini basisnya kerjasama. Basisnya kerjasama antara bank dan nasabah. Biasanya digunakan paling umum, paling banyak untuk modal kerja usaha. Ya. Kalau yang tadi murabah biasanya digunakan untuk konsumtif, beli mobil, beli rumah, beli televisi. Kalau ini biasanya bagi mereka yang orang-orang yang usaha. Karena nanti di akad musyarakahnya bunyinya adalah kerjasama usaha, saling menyetorkan modal. Ketika seseorang ingin berusaha lalu memilih bank syariah dan ingin dengan akad musyarakah, maka dia mengajukan usahanya itu untuk dibiayai. Dia masuk ke bank syariah, dia dialog dengan marketingnya, lalu marketing akan menilai usahanya. Kepala cabang akan menilai usahanya. Kelayakannya bagaimana, kemudian revenue projection-nya bagaimana, potensi pendapatannya dan sebagainya. Lalu dari hasil assessment itulah dibikin ya nisbah bagi hasil. Oh, kalau usaha ini lancar, dapat bagi hasil masing-masing sekian. Jadi bukan dikenai bunga, uangnya atau modal dari bank syariah tidak boleh dikenai pembayaran bunga tetap, ya. Bukan sewa modal, bukan. Ini betul-betul kerjasama usaha. Konsekuensinya apa? Nanti nasabah setor bagi hasil itu sesuai nisbah tadi, amount-nya, jumlahnya keriting biasanya, tidak tetap, ya. Jumlahnya itu bisa up and down, tergantung memang betul-betul hasil usahanya dia. Nah, ini juga merupakan salah satu tantangan, kemudian juga risiko juga di bank syariah ya. Ada kemudahan buat nasabah, dia terlindungi. Berapapun hasilnya,
ya itu tidak akan akan diterima oleh bank syariah. Tidak ada istilahnya kurang bayar, tidak ada. Tetapi bagi bank syariah ini berisiko. Kenapa? Karena ketika hasil usahanya itu batuk-batuk gitu ya, ataupun dia jatuh, maka hasil ini kan kemudian mengubah atau mengurangi porsi yang seharusnya ada. Sementara nasabah atau bank syariah sebelumnya mendapatkan modal ini kan dari dana masyarakat juga yang perlu diberikan hasil atau bagi hasilnya. Nah, ini tentu ada tantangan yang lumayan, dinamikanya kayak gitu di sini. Ya, ulama memutuskan, ya DSN MUI memutuskan bahwa untuk pembiayaan musyarakah bisa ada dua hal, dua dasar untuk membagi hasil. Yang pertama revenue sharing. Kemudian yang kedua profit and loss sharing. Profit sharing artinya keuntungannya. Namun untuk saat ini kebanyakan bank syariah termasuk di kami itu banyak yang revenue sharing. Kenapa revenue sharing? Di antara alasan yang paling kuat adalah kalau profit sharing ya akan terjadi potensi moral hazard di sisi nasabah atau pengusahanya. Karena apa? Yang paling tahu usahanya nasabah adalah dia sendiri. Profit itu kan gross margin dikurangi biaya-biaya. Nah, kami bank syariah tentu tidak akan sedalam itu mengecek kelayakan suatu cost gitu kan. Kita tidak terlibat banyak tentang bagaimana dia costing di perusahaan itu. Sehingga untuk kemaslahatan maka yang ditarik adalah revenue-nya. Kalau revenue itu gampang untuk di-assess ya, liatin persediaan, liatin kondisi rekening tabungan dia itu gampang. Kapan berakhir, kapan bermula itu gampang. Tetapi kalau profit akan ada unstandardized ya antara pengusaha satu dengan yang lain meskipun di usaha yang sama karena costingnya satu orang dengan costingnya orang yang lain bisa jadi beda. Sehingga itulah kenapa profit sharing tidak dipakai saat ini karena kalau dipakai di open ya tanpa tanpa adanya kekuatan dari bank syariah mengontrol costingnya itu bisa jadi profit yang dilaporkan oleh nasabah bisa sangat kecil gitu karena kemakan dengan biaya-biaya. Nah, ini skema yang mungkin lebih clear tentang akad musyarakah di mana bank dan nasabah store modal, kemudian sama-sama kasih modal ya, dan harus ada porsi dari si pengusaha, si nasabah. Makanya dalam bunyi akadnya biasanya berbunyi nyetor modal senilai sekian dan sekian. Kemudian potensi pendapatannya atau proyeksi pendapatannya sekian, maka dibagi hasil sekian. Ya, seperti itu. Proyeksi ini tidak diperjanjikan hasilnya, tapi sifatnya sebagai informasi penunjang akad. Karena apa? Di sini, di gambar ini, setiap usaha itu akan dibikin revenue projection, tetapi payment yang real payment-nya, setoran bagi hasilnya itu mengikuti up and down-nya si revenue. Jadi yang garis revenue ini atau proyeksi sebagai memberikan kelonggaran kepada nasabah dan bank syariah kalau ada orang yang usaha kemudian dia setor hasil itu boleh 20% di bawah par. Khusus syukur-syukur 100%. Jadi sesuai dengan yang diproyeksikan. Syukur-syukur lebih at premium ya. Tapi minimal at par ya. Bahkan bisa di bawah par. Hanya itu turun enggak terlalu dalam itu masih bisa diterima sebagai yang benar gitu. Itu jadi. Nah, bagaimana kalau kemudian nanti jatuh ya, usaha ini jatuh, maka harus direview, akan diassess ulang mengenai proyeksi pendapatannya sehingga terhindar dari kualitas yang lancar kacamata perbankan dan OJK. Karena kalau tidak strukturisasi, kemudian tidak diubah nisbahnya atau diubah proyeksi pendapatannya, maka akan jatuh dia ke kolektibilitas tidak lancar. Kalau di consumer itu nomor 1 jatuh 2. Kalau di modal kerja 1 langsung ke loncat ke 3 itu akan membuat citra dari si pengusaha dan IDBI-nya bisa buruk. Nah, ini yang selalu kita jaga di bank syariah. Setiap kali usaha ini kerasa batuk-batuk kita review ulang terus. Sekalian, memang akad di kertas, kemudian akad ini rasanya nyaman, tapi dipraktekkan itu tidak mudah. Siapa yang bilang nggak mudah? Allah sendiri yang bilang tidak mudah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum 'ala ba'd illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum mahum. Dan ya, kebanyakan dari orang-orang yang bermusyarakah itu, yang berserikat itu, yang berkongsi, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, di mana mereka itu amat sedikit. Jadi ini aspek risk management di bidang akad musyarakah ini memang lebih berat daripada akad murabahah ataupun akad-akad yang lain. Nah, ini masuk ke dinamika pembiayaan bermasalah. Bagaimana ketika sebuah pembiayaan itu jatuh gitu ya, ataupun batuk. Apa yang terjadi ketika di akad murabahah, ketika baca, maka jumlah total kewajiban tidak berubah sesuai akad awal. Bank mengenakan tambahan apapun, ya tidak boleh. Tidak ada istilahnya itu, kalau di konven ada namanya bunga denda ongkos. Di bank syariah tidak ada, secara prinsip tidak boleh ada. Ya, tidak ada BDO. Ya sesuai kewajibannya saja. Itu memang resiko dari bank syariah, bahwa ketika nasabah jatuh ya dia tidak bisa mengenakan tambahan apa-apa. Kecuali misalkan ganti rugi operasional, misalkan ada yang sifatnya at cost dapat diklaim ya dengan kesepakatan. Kemudian bank bisa melakukan perpanjangan atau perubahan pembayaran dengan cara apapun, mau balon payment atau diangsur atau bagaimana, selama tidak menambah kewajiban di sisi nasabah. Jadi tidak harus dengan setoran tetap, tetapi juga bisa setoran besar di awal, kecil di akhir, atau kecil di awal, besar di akhir, atau balon payment juga nggak masalah. Yang penting posisinya dia tidak nambah kewajiban, karena harga jual sudah disepakati dari depan. Rumah ini harga 100 juta, ditambah marginnya bank syariah hanya 50 juta, jadi dijual 150 juta. Harga ini fix selama 10 tahun, tidak akan berubah 1 rupiah pun. Kemudian kalau dia jatuh, ya ini yang paling penting, bahwa agunan pembiayaan tidak bisa langsung dieksekusi. Ya, tidak bisa asal sita. Bank syariah tidak akan melakukan itu, karena itu kezoliman. Ya. Ada case ya di bank lain, misalkan di suatu daerah, utangnya cuma 50 juta, tapi kemudian rumahnya yang 600 juta ditarik. Kenapa? Ya bunganya yang terus ngerek gitu kan. Ini di bank syariah tidak akan terjadi. Ya, lelang atau jual sukarela itu semuanya mutual consent dengan nasabah, dan kalau itu terjual kemudian harganya lebih, harus dikembalikan kepada si nasabah. Ya, kemudian di akad murabahah ini bisa dimungkinkan konversi akad ya kepada akad lain ya, yang dalam rangka mencari kemaslahatan dalam membuat nasabah lebih nyaman, lebih enak, bisa konversi akad ke akad lainnya seperti ijaroh, kemudian atau musyarakah mutanakisah yang lain-lain. Artinya ada opsi untuk bersama. Jadi first way out menjadi prinsip dalam penanganan pembiayaan bermasalah, bukan second way out. Second way out itu atau jual agunan itu adalah hal terakhir. Kalau bisa kita bermitra itu terus bersama, meskipun dalam suka dan duka, kira-kira begitu. Nah, kemudian bagaimana ketika dia di akad musyarakah? Ini ini terulang kembali ayatnya. Ya, untuk akad musyarakah, ketika nasabah jatuh, ya, para pengusaha jatuh, usahanya seret itu, nggak ada penghasilan, seperti sekarang coronavirus seperti itu. Lalu untuk menghindari kezaliman bermasalah ini, yang pertama biasanya adendum. Ya, bank akan duduk bareng dengan pengusahanya, ngobrolin, Pak, proyeksimu gimana, Pak? Proyeksinya itu kita ubah yuk lebih rendah, sehingga di mata banknya, di mata catatan banknya akan tetap selamat sebagai nasabah lancar, nasabahnya restru, gitu kan? Meskipun dengan jumlah yang kecil, tapi dia tingkat restrukturisasi pembiayaannya, ya akan dilakukan adendum pada nisbah dan prosipnya di kecil proyeksinya. Kemudian bank bisa melakukan perubahan, perpanjangan, misalkan pemulihan kepada nasabah tersebut, ya kapan saja terserah banknya. Kemudian dengan syarat tidak menambah kewajiban. Kewajiban nasabah dalam akad musyarakah adalah senilai modal yang disertakan oleh banknya, ya tidak lebih. Kalau bagi hasilnya itu tidak menjadi hutang.
ya bagi hasil karena memang tidak ada, ya bisa jadi stop gitu. Dan secara prinsip syariah tidak boleh ditarik. Ya, tidak ada istilahnya itu bagi hasil dikala susah, tidak ada. Bagi hasil itu dikala untung. Ketika dikala susah ya itu sudah menjadi risiko di bank syariah untuk bisa accept ini, makanya direstrukturisasi sehingga tidak jatuh gitu kan, seperti itu. Dan pengalaman dari kami sih sangat sangat jarang. Batuk iya, tapi kalau ya waktu saya menjadi kepala cabang, saya melihat ya orang-orang yang berusaha pengerapung ini ketika dia usahanya itu turun itu tidak sampai menjatuhkan atau membangkrutkan, tapi kita hanya perlu untuk restruktur saja. Kemudian sama agunan pembiayaan juga tidak bisa langsung dieksekusi ya. Jadi ada prinsip yang harus kita patuhi, jangan sampai kita zolim ya, agunannya tidak boleh langsung dieksekusi. Ya, kemudian biasanya bank dan nasabah tetap berada dalam akad musyarakah. Jadi tidak ada opsi konversi akad ya ke yang lain. Ini umumnya seperti itu. Kemudian Bapak sekalian, tambahan bahwa alhamdulillah ya dinamikanya kalau untuk pembiayaan bermasalah itu jarang sekali yang dispute ke pengadilan. Setahu saya, ya ada beberapa case yang serius tapi tidak banyak lah. Alhamdulillah artinya bahwa kita bersyukur bahwa syariah ini minimal bisa mengerem orang ya karena tahu ini syariah, mengerem orang untuk tidak galak gitu, untuk tidak tidak muntab. Misalkan kami tim penagihan collection itu datang ke rumah nasabah itu kami kalau di Mandiri Syariah itu ada prosedurnya, ajak salam, doakan nasabah kesehatannya, didoakan keluarganya, baru kita ngomongin tagihan itu kan. Kami punya protap seperti itu. Kenapa? Kami ingin sekali jaga perasaan karena Bank Syariah adalah bank yang harus ya, menjunjung tinggi istilahnya itu maqasid syariah atau salah satu tujuan syariah adalah menjaga harga diri orang, menjaga marwahnya orang, jangan sampai dia merasa terhina. Kita bank datang ke sana bukan untuk menghinakan dia. Makanya kita tidak pernah ada tempel-tempel poster ya. Sebisa mungkin tidak ada tempel poster bahwa kita rumah ini dilelang, kecuali memang setuju ya rumah itu dilelang. Bukan kita nggak pasti dengan cara gelap seperti itu, karena itu akan melukai asal maqasid. Nah ini Bapak Ibu sekalian demikian ya yang dapat saya sampaikan. Tambahan satu lagi bahwa untuk karakter usaha di Bank Syariah ada satu dinamika yang menarik bahwa kita hanya membiayai yang halal dan ini ternyata dinamikanya luar biasa banyak. Saya pernah mengalami di Batam ketika saya ada pengawasan di sana. Diceritakan bahwa Pak ini ada nasabah akadnya musyarakah. Jadi artinya dia berkongsi dengan bank. Dengankah ini, maka kan bank terkait pendapatannya dengan si nasabah, terikat secara hukum. Nasabah ini jual balal, tetapi lama-lama kok di rak dagangannya ada bir. Kemudian dia juga dikabarkan ternyata udah mulai babi. Disitulah letak kritikalnya akan musyarakah. Begitu bank mengetahui bahwa sumber pembayaran dari nasabahnya dari usaha yang haram, harus untuk berhenti. Kalau tidak mau berhenti, maka putus kontraknya. Harus dikembalikan modal dari banknya. Kenapa? Akad musyarakah ini membuat kita terikat dengan status dari pendapatan nasabah. Dia halal, kita ikut halal. Dia haram, kita ikut haram. Itu satu hal yang menarik di akad musyarakah ini. Satu lagi misalkan ketika sektor usaha. Bank Syariah itu banyak terkendala untuk sektor usaha. Misalkan dulu ketika di pengawal pernah ditelepon dari Dingga, Pak, maaf ada usulan itu pembiayaan wig rambut itu gimana ya kalau kita masuk gitu. Membiayai wig. Setelah kita konsultasi, ternyata usaha sambung rambut itu merupakan usaha yang tidak dibiayai. Karena alasannya ya tidak syar'i lah seperti itu. Begitu pula hotel ya, harusnya hotel syariah. Asar waktu itu. Pak, ada nasabah mau bangun kolam renang gitu kan. Saya bilang ini kolam renangnya umum atau bisa dipisah laki perempuannya. Kalau kolamnya bisa dipisah laki perempuan kita biayai, tapi kalau tidak bisa kita nggak biayai. Kenapa? Karena itu memperhatikan masalah jangan
sampai bank syariah kemudian mendukung ya suatu usaha yang di situ ada percampuran, ada hal-hal yang kurang maslahat. Itu benteng alat di bank syariah. Jadi kita mungkin juga bahwa usaha-usaha yang sekarang ini belum banyak terbiayai ya karena kita banyak sangat strict dengan sektor usaha itu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati.